Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Putri Indah Tarot. Terima kasih ya teman-teman sudah berada di sini, ikut serta dalam menonton video ini. Oke, hari ini kita mau baca energi terkait perjalanan cinta teman-teman di tahun 2026. Oke, sekarang seperti biasa di depan teman-teman sudah ada 3 pilihan pile kartu tarot dan juga kartu oracle. Tugas teman-teman adalah memilih salah satu dari ketiga pile tumpukan kartu ini. Boleh teman-teman untuk hening sejenak, kartu mana yang rasanya ingin untuk dipilih atau bercahaya atau hal lainnya. Silahkan pause video ini jika memang dibutuhkan. Perhatikan, ini adalah kartu nomor 1, ini kartu nomor 2, dan ini kartu nomor 3. Apabila teman-teman juga ingin dimudahkan untuk memilih kartu, bisa juga dengan memilih bunga. Ya, ini bunga Jepun berwarna putih yang di tengahnya ada warna kuning. Kemudian untuk pile kedua ada bunga Jepun warna merah, ya cantik sekali. Dan yang di kartu ketiga ada daun. Ya. Nah, sekarang teman-teman boleh pilih salah satu pile ataupun bunga ini. Nanti kita akan baca bareng-bareng. Oke, kita akan mulai dari pile nomor 1. Hai teman-teman, ayo sini kumpul yang pilih pile nomor 1. Kita akan sama-sama lihat gimana perjalanan cinta kalian di tahun 2026. Termasuk gambarannya. Kita mohonkan sama Tuhan, sama semesta untuk masuk ke energi kartu ini ya. Mari kita lihat kartunya. Pile nomor 1. Nah, ini adalah, semoga terlihat teman-temannya, ini pile pertama ya, Into Me Aishi. Nah, kita taruh dulu. Wow, Spirit of Gratitude. Ya, ada goblin. Wow. Oke. Dan yang terakhir, Emberland. Ya. Oke, sekarang saya akan coba baca energi yang sampai di sini secara spiritual ya. Gambaran perjalanan cintamu untuk teman-teman yang memilih pile 1 di tahun 2026. Oke, di tahun 2026 ini kalian akan memiliki banyak kebaikan-kebaikan. Kalian akan merasa, ya ini sudah masuk 2026 dan selanjutnya sampai setahun ini akan ada perasaan-perasaan yang jauh lebih sadar, jauh lebih happy. Rasanya itu kalian menjadi merasa perlu memperhatikan diri sendiri, mencintai diri sendiri, lebih sayang sama diri sendiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya sebagian dari kalian sudah menyadarinya gitu, betapa pentingnya untuk self-care, self-awareness, self-love itu sudah ada. Hanya saja di tahun ini perasaan itu, kebutuhan itu, dan action itu jauh lebih meningkat. Ya, lebih banyak berfokus pada diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan merasa
nyaman dengan diri sendiri, dengan tubuh yang diberikan Tuhan, dengan talenta yang dimiliki, gitu ya. Dan itu perjalanan cinta ke diri sendiri. Dan ini ternyata dengan teman-teman melakukan self love ini, ya, itu membuat energi vibrasi kalian menjadi meningkat. Kalau di sini digambarkan ada cahaya, ya ini adalah simbolik, jadi meningkat sehingga orang-orang ya mulai melihat, memperhatikan, dan orang-orang yang seperti apa yang selaras dengan kalian yang teman-teman pilih PL ini, orang-orang itu akan datang kepada kamu, berkenalan, kemudian menjalin hubungan. Dan mereka pun juga menghargaimu seperti kamu menghargai dirimu sendiri. Jadi kita itu menarik apa yang kita rasakan, ya. Nah, di sini di tahun 2026 terkait cinta, kamu akan merasa lebih banyak rasa syukur. Kamu juga merasa lebih mampu melihat kebaikan-kebaikan orang-orang di sekeliling kamu, ataupun yang sudah punya pasangan, kamu jadi bisa lebih mudah melihat kebaikan-kebaikannya, upaya-upayanya kepada diri kamu. Dan bagi yang sudah punya rumah tangga, kamu jadi melihat betapa kamu bersyukurnya memiliki dia, ya, walaupun dengan kurang dan lebihnya. Dan kamu bersyukur bahwa kamu dan pasanganmu bisa bekerja sama dengan jauh lebih baik. Ini terjadi tahun 2026, ya. Kalau saya perhatikan bahwa spirit dari rasa syukur ini perlu dipelihara terus-menerus, ya. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi perlu dipelihara dan dijaga. Spirit ini akan berkembang jauh besar lagi ketika kamu bisa mengucapkannya, bisa mengapresiasi setiap hal yang sudah kamu capai atau lakukan. Gak harus yang besar-besar, tetapi bisa hal kecil pun. Contoh, hari ini saya sudah berhasil masak di rumah, makanannya enak, gitu. Itu rasa syukur. Saya bersyukur untuk itu. Bersyukur juga kalau pasanganmu membantu dalam aktivitas lain, gitu. Hal-hal seperti itu penting banget dipelihara. Itu akan bantu kepuasan dari hubungan kalian, ya. Nah, terus gambaran cinta yang lainnya adalah teman-teman di sini juga diminta untuk tetap menumbuh kembangkan cinta kasih, ya, kemudian membuat supaya hubungan yang sudah dijalin itu tetap bisa berkembang dengan baik, ya, tidak menurun, gitu ya, kepuasannya itu bagi yang sudah memperoleh pasangan. Tapi yang belum, di sini diminta untuk lebih sering memberikan waktu kepada diri sendiri, ya, karena dibutuhkan pula keterbukaan pikiran, gitu teman-teman, ya. Kadang itu kita punya pandangan terhadap sesuatu yang seolah kita udah pegang secara nyata, kita udah pegang dengan kuat, gitu. Padahal pengetahuan itu, kesadaran itu kan berkembang, ya. Jadi kadang kita juga perlu melepaskan apa-apa yang kita yakini di masa lalu itu benar, tapi kita perlu melihat lagi dengan persepsi atau sudut pandang yang lebih luas, sehingga kita tidak kaku di dalam apa yang kita yakini, sehingga tidak membuat kita menjadi terkungkung atau gak maju, gitu. Itu penting. Jadi terbukalah pada hal-hal apapun itu, ya. Yang paling penting adalah kebaikan dan lebih fleksibel. Itu ada pesan ternyata di sini, ya, teman-teman semua. Kemudian juga perjalanan cintamu di sini, ya, aku rasakan energinya itu bertumbuh, ya, penuh kasih, saling support. Kemudian ada juga nih di antara kalian yang
ada merencanakan atau sedang atau akan merencanakan staycation bareng pasangan atau bareng diri sendiri juga nggak apa-apa, atau bareng keluarga ya, karena ini adalah cinta tak hanya berfokus pada individu dengan individu satunya, tetapi juga individu dengan keluarga, individu dengan dirinya sendiri. Di sini aku merasakan bahwa akan ada perjalanan ke alam untuk bersama-sama, untuk happy, untuk enjoy gitu di tahun 2026. Ini menjadi hal yang bagus ya, untuk membangkitkan kembali romantisme gitu, membangkitkan kembali dan memelihara kebahagiaan ya. Jadi kalau dibilang bagaimana perjalanan cintamu di tahun 2026, so far sejauh ini lancar, happy, kemudian dipelihara dengan baik ya. Ada kedua pasangan juga sama-sama menyadari gitu ya, bahwa ada hal-hal baik yang hadir, kemudian mau juga untuk dipelihara. Yang paling penting adalah bagaimana diri kita bisa lebih fleksibel, nggak kaku dengan apa yang menurut kita benar, karena itu bisa, kalau nggak hati-hati, itu bisa menghalangi kebahagiaan ya teman-teman. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Perjalanan cinta kalian sungguh dipenuhi rasa syukur berkat di file nomor 1 ini. Oke, semoga bacaan ini bisa membantu. Kalian bisa like, subscribe, dan komen di YouTube channel ini supaya kalian juga mendapatkan informasi-informasi ataupun video-video lainnya ke depannya, dan mendukung perkembangan YouTube channel aku. Terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Putu Indah Tarot. Nah, sekarang kita masuk ke teman-teman yang pilih file nomor 2 ya. Ada bunga kamboja merah yang di dalamnya ada warna kuning ya. Mari kita lihat kartunya apa aja. Kita mau baca perjalanan cintamu di tahun 2026. Oke, ini kartu pertama. Kita buka. Wow. Oke. Seri pos. Earth Baggage. Dan yang terakhir, wow, golden. Baiklah, semoga kelihatan ya teman-teman. Oke, perjalanan cinta kamu di tahun 2026. Oke, saya coba rasakan dulu energinya. Oke, nah teman-teman, di tahun 2026 bagi yang memilih file nomor 2 adalah momen atau waktu yang sudah mulai ya, pintu terbuka. Kalian punya kuncinya ya, kalian punya kuncinya, kalian punya pilihan. Jika sudah siap nih untuk membuka hati, tahun 2026 adalah waktu yang tepat. Ya, di sini juga akan ada kesempatan orang-orang baik, orang-orang baik kalian dipertemukan, gitu. Ya, yang dimana tentu kamulah yang memilih. Jadi di sini di energinya bilang bahwa di tahun 2026 untuk cinta sudah mulai terbuka jalan ya untuk mengarah ke sana. Bahkan tetap diri kamulah yang memegang kunci mau melangkah atau tidak, atau melangkah namun tentu
punya goal yang jelas. Jadi goalnya apa itu perlu dijelaskan di awal. Kalau nanti sudah bertemu dengan orang yang rasanya cocok, gitu ya, di awal udah dijelaskan, sehingga tidak asal jalan aja, gitu, ngikutin aja, ya udah, kita jalanin aja dulu, nanti lihat. No, tapi lebih ke oke, aku dan kamu kalau udah bertemu ya, aku dan kamu akan mencoba nih menjalin hubungan yang lebih serius. Kita melihat satu tahun lah kurang lebih, atau 6 sampai 1 tahun lah gitu, kembali ke teman-teman. Kalau memang cocok kita lanjut, sudah ke pernikahan. Tapi kalau tidak, oke, mohon maaf gitu. Perlu adanya barrier yang jelas, dan itu pun teman-teman perlu siapkan di dalam diri teman-teman juga sebelum teman-teman bisa mengatakan hal itu pada pasangan nantinya, ya. Nah, di sini juga diperlihatkan bahwa di tahun 2026 banyak hal-hal baik ya yang hadir, yang bikin teman-teman excited ya untuk semangat maju, semangat membuat hal baru ya. Kemudian juga menikmati momen ya. Yang aku lihat di sini adalah kalian yang ambil file nomor 2, justru di tahun 2026 kalian lebih menikmati kehidupan kalian. Mau kalian punya pasangan ataupun belum punya pasangan, kalian menikmati hidup kalian penuh berkat, banyak kebaikan. Memang ada hal-hal yang kadang muncul ya, ketidaknyamanan kadang muncul. Hanya kalau dicek secara energi, secara general, dominannya banyak energi positif nih yang datang. Rasanya teman-teman lebih terhubung dengan alam, lebih terhubung dengan semesta ini gitu. Sehingga ini bahkan membuat kalian menjadi lebih mudah untuk merasakan orang-orang yang datang ke dalam hidup kalian. Apakah ini cocok untuk diajak jadi teman, pasangan, atau tim, atau partner, atau apapun gitu. Atau batasan sampai mana itu kalian lebih mudah merasakannya dan memilihnya. Kalian lebih enjoy di sini. Untuk perjalanan cinta juga di sini saya lihat tidak ada masalah yang signifikan ya. Bahkan lebih calm, lebih tenang, lebih menikmati gitu perjalanan ini. Nah, itu sangat bagus. Nah, untuk teman-teman yang pilih file 2, ada hal baik ya yang muncul di tahun ini ya. Ini ada golden, kalian bisa lihat ya, ada hal baik yang terwujud, entah itu impian, cita-cita, atau doa yang dilantunkan setiap hari sebelumnya ya, tahun sebelumnya gitu, akan ada muncul ya. Jika kita saat ini bicara terkait perjalanan cinta, pasti terkait percintaan ini ya, muncul, dan itu membawa berkat, dan itu datang, atau orang ini datang atas restu dari Tuhan, karena kamu yang minta gitu, kamu yang punya impian gitu. Jadi tahun ini akan ada datang ya orang yang kamu doakan ya. Hanya saja paling penting adalah membuka diri ya, karena kalau nggak buka diri ya kamu nggak bisa sadar, kamu nggak bisa lihat ini, sehingga itu akan membuat kamu tidak benar-benar melihat atau menemukan apa yang kamu mau. Jadi kesadaran itu penting, membuka diri itu penting, menikmati momen-momen, mau kalian happy di pekerjaan, di karir kalian, di usaha kalian, di setiap kegiatan-kegiatan setiap harinya, di seni, ya apapun itu silahkan. Hanya tetap aware ya, bahwa sebenarnya dalam perjalanan kalian di tahun 2020 Tuhan itu sedang memberikan
memberikan atau menunjukkan sesuatu yang luar biasa di hadapan kalian. Nah, itu yang awareness-nya perlu ditingkatin lagi. Ya, di sini aku merasa bahwa energinya calm, kecenderungannya tenang, damai, dan enggak begitu bergejolak. Ya, selamat teman-teman yang udah memilih file nomor 2. Kalau perjalanan cinta ini mulai kebuka, ya tergantung lagi teman-teman. Yang penting adalah dinikmati prosesnya, tidak tergesa-gesa, dan itu akan sampai pada hal yang penuh berkat dari Tuhan, sesuai dengan restu Tuhan. Orang yang datang dalam hidup kita gak pernah namanya kebetulan, pasti mereka itu punya perannya masing-masing, ya teman-teman. Dan kita juga punya peran bagi mereka. Jadi ketika bertemu, upayakan sebaik mungkin, ya cari tahu pelajarannya yang berharga. Kalau dia memang cocok menurut Tuhan, dia akan menemanimu lebih panjang dalam fase hidup. Ya kalau tidak, ya akan dengan caranya Tuhan semesta sendiri ya akan dilepaskan. Ya, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan caranya. Rasa sakit yang seperti itu, pengennya kan happy ya. Hanya saja kan Tuhan punya jalannya sendiri ya. Oke, itu dulu bacaan saya untuk file nomor 2. Terima kasih banyak. Silakan like, share, dan komen, subscribe ya channel YouTube ini sehingga teman-teman bisa memperoleh video-video yang bermanfaat lainnya dan membantu pertumbuhan dari channel ini. Terima kasih banyak, semoga sehat dan bahagia selalu. Nanti kita ketemu lagi ya. Bye-bye. Halo teman-teman semua, senang banget bisa kumpul lagi. Ayo sini yang pilih file nomor 3. Kita mau lihat bareng-bareng ya perjalanan cinta kamu di tahun 2026 seperti apa ya. Saya sudah shuffle, saya sudah mohonkan kepada Tuhan untuk diberikan izin, pada semesta juga untuk diberikan izin melihat dan menarik energi melalui kartu ini, sehingga saya bisa membacakannya untuk teman-teman. Ini kartu pertama ya, willing, release. Oke, saya akan buka dulu satu persatu kartunya. Wow. Oke. Wow. Wah, saya ketika buka satu persatu kartu ini, energinya besar banget loh teman-teman sampai sini. Ya. Sepertinya di waktu ini energi dari semesta ingin memberitahu sesuatu yang penting bagi kalian. Oke, gambaran perjalanan cintamu di tahun 2026 bagi teman-teman yang memilih file 3. Di tahun 2026 ini ada pesan penting banget buat kalian semua. Adalah tahun untuk melakukan pemurnian, ya, melakukan pembersihan. Pembersihan terkait apa? Pembersihan terkait hal-hal yang melekat di tahun sebelumnya, hal-hal yang bikin kalian merasa sedih, kecewa, sakit hati, marah, cemas, takut, dan sebagainya. Di tahun 2026 adalah tahun yang sudah di-ACC oleh semesta untuk waktu merilis. Diperlukan kesediaan hati untuk melakukannya teman-teman, karena perjalanan penyembuhan itu bukanlah perjalanan yang happy terus ya, tapi ada up and down-nya. Sehingga akan sampai pada titik keselarasan, ketenangan jiwa. Di sini diminta seperti itu. Kemudian kalian lihat ya, willing release ini lebih ke arah perlu dilalui dengan ketulusan, dengan komitmen, karena akan mengubah atau adanya transformasi kehidupanmu yang luar biasa, sehingga kamu menjadi jiwa yang lebih utuh, jiwa yang lebih
damai gitu ya. Itu perlu dirilis, perlu dibersihkan hal-hal yang di masa lalu supaya itu tidak mengganggu perjalananmu ke depan. Entah dari aspek kehidupan, cinta, relasi, apapun selain cinta, ya, kemudian karir, finansial. Karena kalau ini tidak dirilis, yang lain-lainnya akan berpengaruh. Aspek-aspek tadi akan berpengaruh. Di tahun 2026 adalah tahun yang baik untuk teman-teman mulai punya waktu kembali ke diri sendiri. Fokus sama diri sendiri, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Yang suka belajar terkait ketenangan jiwa, spiritual, meditasi, itu bagus dimulai dan ditingkatkan di tahun ini. But perlu hati-hati dalam memilih pembimbing ya, supaya itu tidak berdampak buruk pada pertumbuhan kalian. Pembimbing yang baik biasanya adalah pembimbing yang memberikan ruang bagi dirinya dan juga muridnya sendiri. Kalau kita anggap murid ya, atau yang belajar gitu sama dia untuk berkembang secara spiritual, secara mandiri. Fungsinya pembimbing ini adalah memperlihatkan arah, jalan, membimbing, menuntun, tapi juga membiarkan dalam rangka supaya bagaimana ketika ada masalah kita sendiri ini bisa belajar mengatasinya dengan baik, tidak ketergantungan gitu, dan mensupport hal-hal baik yang muncul. Oke, jadi kembali lagi di sini adalah waktu yang bagus untuk membersihkan diri dari hal-hal yang dibawa di masa lalu. Dengan pembersihan itu, kalian bisa meningkat kadar cintanya, terutama cinta pada diri sendiri dulu ya. Kita nggak bisa minta orang mencintai kita dengan sungguh-sungguh, dengan utuh, dengan luar biasa, kalau kita saja belum cinta sama diri kita sendiri. Yang dimaksud cinta sama diri sendiri adalah kita punya waktu untuk diri kita, untuk duduk hening, untuk bicara sama diri, untuk apresiasi diri, untuk menyadari bahwa diri sendiri adalah teman seperjalanan yang paling setia. Ya, dimana dia juga sering terluka, dia sering ditolak, diremehkan, penuh rasa takut, tetapi juga dia penuh kebaikan. Nah, jadi inilah yang perlu dibersihkan. Kalau di energi kartu ini ya teman-teman, diperjelas lagi, dipertegas lagi bahwa kalian penting untuk segera membersihkan diri secara spiritual nih, secara batin maksud saya ya, bukan hanya kita tuh perlu bersih dengan mandi aja secara fisik, tapi kita juga perlu bersih secara spiritual, karena itu mempengaruhi energi kita yang kita bawa kemana-mana, rezeki, relasi, apapun itu mempengaruhi. Jadi dibersihkan sehingga ini akan kembali bersinar dan kebaikan-kebaikan masuk ke dalam hidup. Nah, ini tahun 2026 ini, jika kalian bersedia melakukan, sebenarnya kalian ada pula sebagian dari kalian yang sudah melakukan perjalanan ini, dan itu akan menarik banyak berkat. Ketika damai di dalam hati, di dalam batin, berkat, kebaikan, keberuntungan, keselamatan itu gampang banget masuk. Nah, ini saya baca. Bahkan urusan jodoh, urusan hubungan itu jauh lebih, tanda kutip ya, subur ya, sehat hubungan kalian sama pasangan. Ataupun kalian juga yang belum menemukan pasangan, di tahun 2026 ketika Tuhan merestui, kalian akan ketemu sama pasangan juga yang membawa kebaikan, membawa ketenangan, menarik pasangan yang punya self control atau emosi yang baik itu, kemudian mengajak bertumbuh bersama. Itu yang akan kalian tarik kalau kalian sudah membersihkan diri atau sedang berjalan membersihkan diri. Sinarnya sangat bagus, energinya bagus. Ini saja yang perlu dirilis ya.
supaya semua hal-hal buruk dibersihkan, jadi tidak menghalangi jalan. Oke. Nah, kemudian di tahun 2026 itu kalian akan banyak belajar, akan menemukan kesadaran terkait apa yang bisa kalian ambil dari relasi pengalaman hidup yang dulu nggak selalu baik, yang pahit gitu ya, yang sedih gitu. Kalian akan mampu memperoleh insight-nya di tahun 2026 ini. Keberanian kalian untuk mengungkapkan perasaan itu meningkat juga. Ya, perlu diiringi dengan latihan kesadaran, latihan untuk melihat, mengamati, mengobservasi pikiran dan perasaan sendiri. Jadi tidak segera berespon. Ya, kadang-kadang respon yang kita berikan jika terlalu cepat itu, ya kalau itu tepat, bisa saja itu menyakiti orang lain. Sehingga kita perlu belajar untuk berespon yang tepat, teman-teman ya. Mountain, gunung itu lebih kepada ini kan simbolik ya, ketangguhan, kekuatan itu terbentuk nih di tahun 2026, dan ini adalah energi yang luar biasa ya. Saya merasa bahwa yang memilih PL nomor 3 juga punya kemampuan untuk bukan hanya membantu diri sendiri, tapi juga membantu orang lain. Ya, punya willingness, punya empati yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi gunakan dengan baik kesempatan ini untuk bersih-bersih diri, sehingga potensi yang teman-teman miliki itu bisa berkembang. Nah, untuk cinta pun, cinta akan terlihat lebih jelas, lebih bahagia apabila teman-teman bisa melepaskan hal-hal yang di masa lalu ya, karena itu kelihatan sekali itu tidak membuat kamu bertumbuh. Itu akan membuatmu terhalang ke depannya jika kamu tidak berani untuk melepaskan kekhawatiran, ketakutan, emosi, segalanya gitu ya, atau bahkan orang. Kalau orang toksik, hati-hati, itu akan mempengaruhi jiwa. Ya, jadi coba untuk lakukan hal baik, lakukan pelepasan. Kalau kalian bingung, kalian bisa konsultasi gitu sama orang yang kalian percaya, tentunya dengan profesional, karena itu akan membantu ya. Dan ini penting sekali ya, karena saya merasakan bahwa energi teman-teman yang pilih PL3 sudah saatnya untuk bebersih ya. Jangan tunggu lagi supaya nggak semakin kotor tanda kutip ya, tapi ini sudah diminta untuk membersihkan diri karena berkat baik itu sudah siap di depan pintu mau masuk gitu ya. Jadi itu akan membantu teman-teman. Oke, sip, itu bacaan dari saya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mau duduk di sini bersama saya mendengarkan energi ini. Semoga ini bermanfaat ya, semoga Tuhan juga merestui setiap perjalanan teman-teman ya. Saya ikut mendoakan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen ya video YouTube ini, sehingga teman-teman bisa memperoleh video-video berikutnya dan bisa bermanfaat ke depannya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.